Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pertemuan ke-11 ya, yang mana tertulis di sini lecture ke-12. Materinya yaitu tentang counter. Apa itu counter ya? Kita masuk di materi ini bahwa counter ini digunakan untuk menghitung jumlahnya berapa kali. Misalnya nih, ada sebuah kotak yang lewat pada conveyor belt, dijumlahkan sebanyak 10 buah atau sebuah barang yang masuk 10 buah, nanti setelah 10 buah terhitung baru akan ada aksi ya. Aksi itulah yang disebut ya sebagai keluaran dari program kita ya, yang mana dengan melakukan counter itu ya kita manfaatkan misalnya untuk menghitung barang yang melewati sebuah conveyor belt. Di perhitungan itu ya bisa kita atur berapa jumlah yang mau kita buat. Misalnya perhitungannya hanya 5, 7, 10, 15 ya. Nah, itu tergantung kita yang mengaturnya. Dan mengaturnya itu ya di dalam program PLC itu nanti ya. Jadi di dalam counter itu ya, untuk angkanya sama, jumlahnya dari 0 sampai 255. Sorry ya, ini 255. Berarti ada 256. 255. Berarti nanti ada C yang ke 0 sampai C ke 255. Jumlahnya bisa. Terus dalam memprogram nanti ya, di dalam membuat allocation listnya, kita akan butuh tiga jenis ini. 3 jenis operan ini ya, yang disebut dengan C. N-nya ini adalah nanti angkanya 0 sampai 255. Tapi jika angka yang pertama menunjukkan angka 3 misalnya, maka N yang kedua juga menunjukkan angka 3, N yang ketiga juga menggunakan angka 3. Artinya dia adalah satu kesatuan counternya. Berarti counter yang ketiga misalnya, maka dia menggunakan C3, CP3, CW3. Kalau counter yang ke-1 berarti C1, CP1, dan CW1. Jadi tiga-tiganya nanti akan kita isi sebagai allocation list, yang dimana harus ada ketiga-tiganya ya. Dan gunanya untuk apa? Ini C-nya hanya untuk status awal dari counter ya. Status awal dari counter. Selanjutnya ada nilai awal counter, CP-nya, ada CW-nya untuk nilai real counter. Ya. Selanjutnya ya, dengan CW juga ini digunakan untuk mereset counter itu nanti. Ya, gitu. Contohnya begini, ada sebuah lampu menyala jika counter diaktifkan. Jadi mengaktifkan counter itu ya, mengaktifkan lampu ini kasusnya adalah dengan saat mengaktifkan counter pertama kali ya. Lampu akan menyala jika counter diaktifkan dengan cara menekan saklar S1 ya. Jadi ketika ditekan saklar 1, lampu akan menyala dan counter juga akan aktif. Nah, gitu dia. Untuk membuat lampu padam atau tidak menyala atau mati, maka saklar 2 S2 harus ditekan sebanyak 5 kali. Ya, ini sama dengan prinsip timer tadi ya. Karena ini kita menggunakan push button ya, dia prinsipnya ditekan. Kalau dia sensor maka dia deteksi sebanyak berapa kali. Ini kalau push button tekan 5 kali, kalau sensor dia deteksinya sebanyak 5 kali. Ini kita atur dia 5 kali ya. Rencanakanlah sistem kontrolnya dengan menggunakan PLC ini. Ya, seperti apa sistem kontrolnya? Ya, kita akan lihat bentuknya ini. Ini seperti yang saya ceritakan tadi. Saya akan membuat outputnya namanya L1 ya, operannya outputnya di 0.1 dan simbolnya L1, komennya lampu. Untuk inputnya ada 2 tadi, ada saklar 1 dan saklar 2. Saklar 1 itu pada I0.1
simbolnya S1 dan komennya saklar 1. Dan operan kedua di I0.2 S2 dan saklar kedua. Setelah itu kita akan meng-set, karena saya butuh cuma satu counter, ya, maka saya buat ini angkanya yang sama itu hanya satu. Itu C1 untuk operannya, nanti simbolnya C1, komennya sebagai counter 1. Selanjutnya ada CP1. Jadi ini simbolnya adalah CCP1 dan komennya adalah counter CP1. Ada CW1-nya yaitu CCW1 ya simbolnya, dan komennya counter CW1. Dan ini ketiga-tiganya adalah satu kesatuan dari sebuah counter ya. Berarti dia hanya menghitung untuk yang satu inputan saja ya. Satu inputan saja. Kalau ada 3 sensor berarti ada 3 inputan. Ini nanti kita lihat bagaimana penggunaan dari C, CP dan CW1 ya. Kita lihat programnya. Ini rang pertama, ini rang kedua, ini rang ketiga. Berarti kita butuh untuk satu counter saja kita butuh 3 rang ya. Itu atau 3 baris bahasanya. Bahasa apanya rang. Tulisannya RUNG. Untuk S1 ya, dia harus ya saya tekan sekali supaya dia mengaktifkan counter. Jadi prinsip counter itu harus menggunakan sekali logika. Biasanya harus diaktifkan dengan sebuah logika ya. Biasanya ada satu trigger supaya counternya aktif. Maka dibutuhkanlah tombol atau saklar 1 ini ya. Tombol 1 ya, saklar 1 untuk mengaktifkan counter. Cukup tekan sekali maka dia aktif. Ya. Aktifnya ini ya, maka akan mengaktif S2 ya. Dan mengaktifkan ini juga mengaktifkan C1 yang di bawah ini sehingga akan mengaktifkan lampu gitu. Ya. Setelah itu ya, saya akan tekan S2 ini sebanyak 5 kali ya. Karena S2 ini berhubungan dengan CW-nya ya. Di sini counternya ditulis C1, di sini ada V5-nya ya. V5 ini artinya untuk menghitung, saya akan menghitung sebanyak 5 kali ya. Kalau 10 ya V10 tulisannya ya. Nanti di aplikasi saya tunjukkan. Untuk counter CW1-nya ya, ini di dalam kurung ini, dalam output ini, coil ini, tengah-tengahnya itu ada I ya. I-nya nanti kita tunjukkan bagaimana membuatnya. Selanjutnya di C1 ini ketika tekan S1 aktif, counter aktif, maka C1 juga aktif dan akan menghidupkan lampu ya. Jadi terus ketika S2 ini ditekan sebanyak 5 kali, 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali ya, maka ini selesai menghitung, berarti sudah sesuai dengan logika 5 kali, maka C1-nya ini akan nonaktif dan lampu akan mati. Begitu logikanya ya. Baik, akan kita masukkan ke dalam aplikasi ya. Aplikasinya ini. Saya mulai project new, kita tulis counter 11. Counter 11. Counter 11 ya. Ya. Saya 11 ya. Oke. Setelah itu saya pilih compact. Oke. Allocation list. Klik kanan open. Klik kanan, kita masukkan operan ya.
Kita buat operannya. Pertama kita lihat tadi bahwa ini outputnya di 0.1 yaitu lampu L1 lampu. Operan yang kedua 0.1 I0.1 S1 sebagai saklar 1, I0.2 S2 sebagai saklar 2, C1 operannya simbolnya CC1 counter 1 ya. Ini kita buat ya. Output 0.1 L1 sebagai lampu ya. Oke. Klik kanan insert operan input 0 I0.1 S1 ya, sebagai saklar 1. Oke. Klik kanan insert operan I0.2 S2 saklar 2. Oke. Di kanan insert operan. Nah, ini absolute operannya adalah C1 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 ini counter 1 ya. Oke. Selanjutnya kita insert operan lagi untuk CP nya CP1 sekarang CP1 ya, CP1 CP1 dan ini adalah counter CP1. Oke. Terakhir adalah CW1 CW1 dan ini counter CW1. Oke. Nah, dari sini kita akan buat ya seperti gambar tadi terkait dengan programnya ya. Program, klik kanan, new program, header. Oke. Oke kan? Pada rang pertama ini kita akan masukkan coil ini kontak ya, Ctrl K. Nah, ini sebagai S1 ya, saklar 1 dan outputnya klik kosong di sini. Mana yang counter? Yang ini. Ini ada angkanya. Kalau diarahkan sebelah timer itu ada counter ya, atau Ctrl U ya. Kalau kita klik bentuknya yang apa yang di sini adalah C1. Nah, ini C1. Yang ini adalah berapa jumlahnya? Tadi sebanyak 5. Jadi maka sisanya adalah P5. Selanjutnya baris yang kedua rang after ya. Klik di sini dulu. Selanjutnya di sini rang after. Rang after, maka untuk baris kedua saya klik coil kontak. Selanjutnya saya isi sebagai S2 di sini. Ya. Terus saya hubungkan dengan output. Nah, output di sini yang kita gunakan adalah CW1. Ya, CW1. Dan untuk mengisi di tengah ini ada huruf I-nya, klik di sini. Terus klik dulu di sini baru bisa muncul ya. Apa yang ada ditampil di sini adalah cari yang ada, kalau diarahkan mouse-nya di situ ada tulisannya set, reset, decrease, increase gitu ya. Dash in ya. Nah, di situ. Kalau klik itu nanti berubah-ubah huruf dalamnya. Klik sekali S, klik kedua R, klik ketiga D, klik terakhir yang keempat I. Nah, itu I yang kita butuhkan. Klik kosong atau klik yang pada bagian ini
ditambah rang after. Nah, pada baris ketiga kita tambahkan koin lagi atau kontak lagi, klik kontak, terus ini akan sama dengan C1 ya. Terus outputnya kita pasang koin lagi ya. Nah, di sini baru adalah L1-nya. Oke. Itulah bentuk dari pemrograman untuk PLC ini untuk saat menggunakan counter ya. Ya, ini dia. Sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.